Kalian, saya menulis ini di naskah yang tidak terlalu tebal, kira-kira ada 5 halaman, memudahkan pengertian apa yang saya sampaikan. Dan saya berusaha nanti menyampaikan dengan slide 1 lembar. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menampilkan bahwa kondisi saat ini bagaimana dengan sejak dihilangkannya undang-undang disabilitas 5 tahun lalu, kondisi saat ini. Yang kemudian kita harapkan ini apa? Nah, untuk mencapainya ada 2 sasaran antara dan tujuan akhir. Ibu Bapak sekalian, kami melihat di Komisi 8 ini walaupun hampir selama saya duduk 1,5 tahun, mohon maaf Ibu Sarah, belum pernah disentuh. Justru saya hari ini diingatkan untuk bisa bicara di depan forum Komisi 8 bagaimana realisasi tentang undang-undang ini. Saya begitu diperintahkan Bu Sumaryati untuk bicara soal ini, maka saya baru melihat-lihat. Tapi mohon maaf ada ketinggalan ini, yang terhormat belum nih, nanti keliru lagi saya Pak. Yang sangat saya hormati Bapak Hasim Joyokusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina, orang paling top di Gerindra. Kalau sampai di Gerindra, apalagi sampai pakai baju putih coklat Pak, tidak kenal Bapak, ada 2 alternatif hukuman. Yang pertama hukuman madesu, yang kedua madegel. Madesu adalah masa depan suram, pasti nggak ada jabatan Bapak. Pak Benny pun bisa dicopot kalau nggak kenal Bapak. Bahkan yang lebih bahaya lagi masa depan gelap, madegel. Bebek segera keluar dari Gerindra saya nggak kenal Pak Hasim. Yang kedua, Wakil Ketua DPR ini tapi belum hadir, beliau Bapak Susmi Dasko. Tadi Pak Sekjen sudah mendahului, beliau meninggalkan karena ada kepentingan, yaitu Pak Ahmad Muzani. Kemudian Ibu Bianti, Ibu Mariani yang sudah lama kami kumpul dengan beliau dan banyak hal inspirasi yang kami tangkap bahwa kami harus banyak belajar dunia perpolitikan Pak. Tadi karena saya malu jelek-jelek ini Pak Hasim mantan tentara Pak, walaupun jelek begini nggak apa-apa. Yang berikut adalah ibu-ibu yang lain yang kami kenal, Ibu Saraswati, Ibu Yasmin dan lain sebagainya yang insya Allah kami tidak menyebut satu persatu, tapi kami sangat menghormati ibu-ibu sekalian. Yang berikut di sini ada Ketua Panitia Ibu Dr. Sumaryati, matur nuwun Ibu untuk mengundang saya, termasuk pakaiannya saya tanyakan di malam Pak Hasim. Karena saya ragu ada yang diundang dengan tegas uniformnya apa. Kan di tentara kalau datang di suatu acara harus jelas, pakai batik, kaos singlet, celana pendek dan sebagainya. Jangan sampai keliru saya. Ternyata beliau tegaskan yang lain pakaian putih coklat, yang Bapak Muklas karena berbicara boleh pakai batik. Saya pilih pakai batik. Ternyata yang di sini Pak Hasim, oh ini kelas raja-raja yang pakai batik. Itu kesimpulan saya Pak, baru salah nggak apa-apa. Kemudian jajaran Kemensos, kemudian Ibu Aryani dan pejabat lainnya, dan para komunitas disabilitas dari pejabat ombudsman dan seluruh panitia yang saya muliakan. Saya membuat slide 1 lembar untuk memudahkan cara berpikir kita. Bagaimana sih kami Komisi 8 tidak bisa mewakili hari ini karena saya baru sadar bahwa ini gawinya Komisi 8 yang sudah 5 tahun diperjuangkan ternyata tidur sampai sekarang. Tidur nggak pernah dibahas sama sekali. Hari-hari ini Pak Hasim yang dibahas adalah yang pertama soal haji. Karena sampai detik ini Arab pun belum memberikan keputusan ada atau tidak haji. Sementara kami berada di NTB kemarin, ada teman yang satu lagi ada di Medan, ada lagi yang di Padang. Semua masyarakat bertanya ada atau tidak. Kebetulan kami didampingi oleh Dirjen Haji Umroh, masih belum bisa menjawab juga. Ini satu hal yang kadang-kala kita agak bingung gimana ya sebagai bangsa Indonesia yang
jumlah calonannya 220.000 yang tahun lalu tidak berangkat. Saya sampai guyon Rasim, kenapa sih Arab kok begitu ogah gitu memutuskan? Ini maaf sangat internal karena ini orang Muslim yang mengikuti. Dulu masalahnya, aku sampai sekarang masalahnya satu di antaranya adalah Ka'bah ada di Arab Saudi yang selalu menjadi pusat kunjungan kita, yang nanti Masjidil Haram. Yang kedua ada di Masjid Nabawi. Kalau dulu saya Ka'bah ada di Cianjur, lain lagi masjid lain. Saya tidak pakai coba. Dan Nabi Muhammad kalau dari Cianjur beda lagi, pakai bahasa Sunda. Ini yang saya mengkritik pada Menteri Agama. Pak Menteri, kenapa sampai tidak bisa ngomong kepada negara OKI? Ngomong dong, Bapak bangsa Arab yang terhormat, panjenengan bukan pemilik Ka'bah, ketempatan ya kalau memilih orang Islam seluruh dunia, sehingga keputusannya enak. Ini tidak menunggu Pak sampai hari ini Pak. Sehingga orang-orang yang di kampung-kampung kami sering ceramah Pak, kalau tidak ya selalu menunggu kapan ya, kapan jadi apa tidak. Dia sudah jual warisan, jual sapi, jual kerbau, jadi apa enggak ya? Itu Pak yang masalah pertama dibahas. Yang kedua, saya juga ditunjuk untuk menjadi mengenai kemiskinan Pak. Sekarang nggak menjadi masalah. Sambil memandang ini karena sifatnya tidak sentral dari Islam. Kalau kemiskinan semua agama akan melihat itu. Nah ini tadi Pak yang soal disabilitas. Ini ada teman kami 2 orang yang dari Komisi 8 dan dekat dengan yang lain, Bu Dona, Pak Romo. Ini kami tidak pernah dengar. Maka hari ini saya tersentuh sekali, bahkan saya sangat punya beban gitu untuk bisa menyuarakan di 8. Maka saya titipkan juga kepada Pak Jeffrey, kepada Pak ayo kita omongkan ya, kita suarakan lagi. Kami melihat begini Pak, kondisi saat ini Pak, belum optimalnya kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah dalam memenuhi hak dasar. Hak dasar di sini ada di halaman 3, ada 19 sampai 21 kalau ingin mendalami. Jangankan pemerintah memfasilitasi, Bapak jangan lihat Jakarta dari Pak Patria, karena ibu kota lah. Dia sungkan, dia gengsi, dia takut barangkali. Tapi kalau di kabupaten yang Wajo sana, kabupaten di Merauke, siapa yang nonton Pak? Nggak ada fasilitas itu. Tipu-tipu itu. Tipu-tipu. Mengenai KPP itu, kami meninjau, ingin meninjau. Dengan kewajiban pemerintah ada 19 kewajiban pemerintah daerah tentang penyerangan cacat. Yang kedua Pak, masih perlu penguatan cara pandang. Nah ini Pak, cara pandang seseorang terhadap sesuatu akan menentukan sikap sesuatu. Kalau cara pandangnya maaf saya lagi mohon maaf, sudah saudara dengan cacat, penyandang disabilitas, mohon maaf saya mohon maaf. Kalau cara pandangnya itu meremehkan, ya sudah nggak akan berbuat Pak. Kenapa Jakarta tidak berani meremehkan? Dijitak sama presiden, dijitak sama menteri, karena banyak yang ngawasi. Tapi kalau Bapak kan di Wajo, kemudian di Sulawesi Utara, di Miangas, nggak ada yang ngawasi. Boro-boro ngomong fasilitas disabilitas, dengar aja barangkali jarang. Nah ini perlu Pak, namanya sosialisasi. Nanti kami akan bicara sosialisasi tentang disabilitas, sehingga akan merubah cara pandang pimpinan daerah, karena mereka lah yang punya kewajiban. Saya tidak punya anggaran. Karena kalau punya keinginan sesuatu yang tidak baik, tapi tidak merubah, ya berjalan yang tidak baik itu. Sebaliknya, kalau mau merubah tapi tidak punya anggaran, ya cuma cita-cita Pak. Gak mungkin. Nah itulah maka dibebankan undang-undang turunannya ada di provinsi dan kabupaten agar para pejabat melakukan perubahan-perubahan. Kondisi saat ini yang ketiga adalah belum semua daerah mempunyai peraturan daerah. Tadi
cara pandang Pak. Jadi dia panas, nggak diomong. Apa? Terus kondisinya belum terbentuknya Komnas Disabilitas. Perlu Pak Komnas ini, karena Komnas ini menurut saya akan menyatukan Pak berbagai instansi di pusat sampai di daerah. Contoh, kalau ada ide bahwa membuat fasilitas untuk jalan tersendiri tadi di DKI banyak yang dicat kuning, nggak mungkin uangnya DKI itu perlu PUPR, ya kan? Perlu dari Kemsos dan macam-macam. Dan inilah kepentingannya seorang bupati, seorang gubernur mempunyai wawasan, mempunyai sentuhan bahwa disabilitas harus dipandang sama. Karena dia ada yang menganggap Pak, kami orang desa, orang kampung. Kalau ada orang kena disabilitas, apa jawabannya? Menyakitkan Pak? Menyakitkan? Sudah, biar aja, itu nasibnya. Coba. Tidak ada igel, tidak ada yang gebrak meja. Coba siapkan duit 100 triliun, mau saya bangun ini, saya bangun itu. Nggak ada. Karena dia ngomong tadi nasibnya. Jadi cara pandang di otaknya sudah lewat, maka sikapnya juga lewat. Yang berikut, belum semua kewajiban pemerintah dilaksanakan. Di sini Pak, di halaman 3 ada 21 kewajiban pemerintah terhadap disabilitas. Ayo kita cek ke daerah, berani nggak mereka menyampaikan, berani nggak mengumpulkan seperti ini, kemudian mengambil informasi dari beliau-beliau, saudara-saudara yang disabilitas untuk menjadi bagian dari keputusan pembangunan. Yang berikutnya adalah belum adanya harmonisasi nomenklatur. Kenapa nomenklatur ini saya angkat? Karena dari sinilah orang bisa menyamakan hak dengan bentuk nomenklatur, sehingga tidak ada pembedaan sikap, pembedaan cara pandang dan sebagainya. Kita kan di sini karena kita begitu masuk, mau baca ini pertemuan nasional tentang disabilitas, terbawa hati kita bahwa kita wajib memperhatikan. Tapi begitu keluar dari sini, mampir ke toilet, ke parkir, selesai, sudah hilang. Sudah hilang, Pak Hasim, betul. Saya sering ngomong di DPR Komisi 8 ini, kan di sana disebut pengisi air mata. Karena gandeng counterpart kita, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri BNPB, Badan Zakat, Badan Wakaf, terus kemudian pembinaan anak-anak dan perempuan. Disebut komisi air mata, tapi saya bilang tidak masalah. Kalau kita sungguh-sungguh di akhirat menjadi komisi mata air. Maka saya ajak teman-teman dari Gerindra, kamu jangan hanya duduk sebagai orang Gerindra, tapi sikap Gerindra bagaimana kepada pemerintah. Lakukan itu. Karena kalau ini tidak dirubah cara berpikirnya, ya sudah ke kantor, makan siang ya biasa, pulangnya tidur lagi, sudah lupa dikecok tadi ada apa. Jangankan berjuang, tidak ada. Ini mestinya ada di komisi kami Pak. Sejak dilantik sampai hari ini mungkin baru sekali, mungkin pernah dengar fine aja. Nah, Gerindra sabar. Kalau sampai 6 kali dalam persidangan tidak hadir, harus ditanya itu, harus dipanggil. Duduk kamu, kenapa kamu nggak datang sampai 6 kali? Masih mau nggak kamu di Gerindra? Kalau masih mau datang dong. Ya jangan gajinya mau, tugasnya nggak mau, nggak bisa dong begitu. Hak kewajiban harus imbang. Kalau memang haknya mau, kewajibannya harus dilaksanakan. Jangan haknya diterima, kewajibannya nggak mau, nggak bisa. Nggak ada hidup sama Tuhan kita juga begitu Pak. Kenapa kita balik dunia? Karena kita butuh hak di akhirat, ada yang namanya surga Pak. Iya kan? Kalau nggak ngapain baik-baik di dunia ini Pak? ini sebetulnya on the record, tapi ya dalam off the record. Yang terakhir Pak, dari aspek anggaran masih jauh dari kebutuhan Pak. Bapak sekali lagi jangan pakai referensi Jakarta. Jangan. Mari kita ke daerah. Ada 500
14 kabupaten kota. Mari, monggo. Kita survei satu aja, tapi yang jauh di sana. Kami akan tahu, sangat tahu, seluruh Indonesia ini ada 17.500 pulau. Dan di daerah-daerah banyak tadi orang yang menyandang disabilitas, yang sandaran, ya sudah itu nasibnya. Ini yang harus diubah. Beliau-beliau saudara-saudara kita yang penyandang cacat, saya yakin sakitnya bukan kehendak beliau, bukan kehendak beliau. Betul. Maka dalam konsep kotak saya, kalau yang maaf sekali lagi, yang lengkap ini bisa bekerja keras, itu hebat. Tapi kalau saudara kita yang bisa bekerja keras, dia jauh lebih hebat dari kita. Sama dengan ungkapan kalau orang kaya mau beramal hebat, tapi kalau ada orang miskin mau beramal jauh lebih hebat, dia Pak. Nah, yang kaya ya pantas ya kan? Tapi ada orang miskin mau beramal lebih hebat, lebih hebat. Maka Gerindra punya komitmen yang seperti ini sangat bukan main. Makanya mari kita sungguh-sungguh bahwa kita berjuang untuk kaum disabilitas ini. Yang berikutnya adalah kondisi yang kita harapkan, adanya sinergitas kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat. Nah, saya ingin menyertakan dunia usaha dan masyarakat karena jangan sampai orang punya pemikiran, itu kan urusannya pemerintah, itu kan urusannya bupati. Tidak dong, semua kita punya concern untuk mengurus saudara-saudara kita, termasuk pengusaha. Saya punya pemikiran pengusaha harus bisa menerima kaum disabilitas. Sekarang permasalahannya Pak, coba tahu disabilitas ini kenapa tidak diterima pengusaha? Karena pengusaha buat aturan dulu. Contoh, kalau di kantor saya terima tamu itu harus kakinya lengkap, segalanya lengkap, cantik jelita. Salah dong. Terima dulu mereka, baru aturan yang menyesuaikan. Sejauh dia bisa, yang dia bisa. Jadi dia diterima dulu aturannya yang menyesuaikan keadaan yang ada. Itu namanya peraturan yang mewadahi kaum disabilitas, bukan dibalik. Peraturannya nggak bisa. Iya, peraturan yang kamu buat dulu untuk dia nggak bisa masuk, nggak boleh, harus dibalik. Inilah perlu sosialisasi kita kepada pemerintah daerah bisa menyampaikan kepada BUMD atau sesuatu pusat daerah, sehingga saudara-saudara kita nggak terkendala dengan aturan tadi, karena aturan mewadahi, bukan aturan diadu dengan kemampuan disabilitas, nggak bisa. Yang berikut, segera membentuk Komisi Nasional Disabilitas. Ini Pak, saya menyarankan ini yang kita kerjakan Pak Jeffrey, ya, ini sudah kita omong. Berikutnya, diupayakan aksesibilitas fisik dan non fisik. Yang kami lihat begini Pak, bahwa kita akan membuat fasilitas untuk disabilitas, mestinya Pak harus diajak bicara. Kamu butuhnya yang bagaimana sih? Ya, yang kamu usernya ini butuh apa? Jangan pernah dibangun sudah, kamu tidak bisa delosor di sana, tidak bisa begitu loh. Tidak bisa begitu. Ini kan kebalik. Kadang-kadang punya kekuasaan, hanya dengan kekuasaan itu langsung dia ngetok palu. Itu yang lain Pak. Mestinya diajak bicara seperti hari ini. Kita undang mereka, kita mencari masukan, dan itu yang kita aplikasikan. Yang berikut, evaluasi bagi penyandang disabilitas difokuskan kepada pemenuhan hak. Maksud saya begini, banyak orang melihat kepada saudara kita disabilitas itu seolah-olah ada perbedaan. Menurut saya tidak tahu, maka haknya berikan dulu. Haknya berikan dulu. Memang ada kalimat berubah, iyalah yang berubah negara. Negara berubah untuk siapa? Untuk rakyat kita. Jangan sampai ada perasaan sayang, jangan sampai ada perasaan emang bahwa kita mengeluarkan anggaran negara untuk kaum disabilitas. Tidak boleh. Tapi faktanya kan seperti itu, Pak. Seperti itu.
Yang berikut, implementasi penerimaan pegawai bagi instansi pemerintah, BUMN, BUMD, serta perusahaan. Itu sudah singgung. Harus bupati memerintahkan, wali kota memerintahkan. Kalau ada BUMD daerah atau perusahaan diwajibkan menerima, baru aturan menyesuaikan. Jangan terus jawabannya tadi para direktur perusahaan, wah ini nggak ada aturan, nggak bisa ini karena dia cacat. Maaf, karena dia tidak begitu. Terima dulu aturannya menyesuaikan. Karena kalau cara pandang tidak kita rubah, bahasa Wong Jawa ngene gini aja. 5 tahun saya ketemu, jangan-jangan sekarang masih gini-gini aja juga. Oleh karena sekali lagi kami izin Pak Hasim mau dibantu doa, paling tidak kalau dibantu sangu kan nggak pantas Pak masuk DPR minta sangu. Dibantu doa Pak agar kami bisa berjuang, bisa mengetok menteri itu Pak. Mohon izin Pak Bupati. Sambung. Wah, karena sudah tegur satu tuh bila itu berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.